Minhajul Abidin karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sampai halaman 132. 133. Ya. Kita sudah membahas menyelesaikan pembahasan mengenai menjaga perut kita dari hal-hal yang bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali menjelaskan perut kita harus dijaga dari barang haram dan barang syubhat, juga fudulul halal, yaitu berlebih-lebihan mengkonsumsi barang halal yang bisa mengakibatkan penyakit juga kepada diri kita, penyakit fisik dan penyakit rohani yang bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qalal muallifu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Fa in qulta, jika engkau berkata atau bertanya, atau jika terlintas di dalam dirimu, fa bayyin lana awwalan hukmal harami wasyubhati wa haddahuma. Jika engkau mau bertanya, setelah kau jelaskan wahai Al-Imam Al-Ghazali bahwa perut kita ini harus dijaga dari barang-barang yang haram, dari barang-barang yang syubhat, dan barang-barang haram dan syubhat itu bisa menimbulkan dampak yang buruk di dalam hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti, mencegah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalangi kita mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan, bahkan bisa mengarahkan anggota tubuh kita untuk bergerak kepada hal-hal yang tidak baik, menghalangi anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Setelah kau jelaskan kepada kami bahayanya yang dahsyat itu, fabayyin lana, sekarang jelaskan pula, sempurnakan penjelasan kamu itu. Jelaskan kepada kami hukmal haram wasyubhah, tentang hukum-hukumnya yang haram tersebut dan hukum-hukumnya yang syubhat, wa haddahuma, dan batasan-batasannya, sehingga kami mampu menjalani apa yang kamu jelaskan. Apa itu yang haram itu dan yang syubhat itu dan batasan-batasannya, sehingga kami ini tahu batasan ini masih dalam lingkaran halal. Kalau kami langkahkan satu lagi menuju kepada yang syubhat, kalau kami langkahkan kaki kami lagi menuju kepada batasan yang haram. Jelaskan kepada kami. Kita mungkin pertanyaan ini tidak terlintas di dalam hati kita, tapi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk bertanya pertanyaan yang bermanfaat. Bagian orang tidak pandai bertanya, apalagi di zaman ini, menanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang tidak ada hubungannya dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana bertanya yang benar, yang bermanfaat. Fa'agul, kalau engkau bertanya seperti itu, maka aku akan menjawab sekarang. La'amrullah. La'amrullah itu maknanya la'amruka demi umurmu, atau la'amri demi umurku. La'amrullah demi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad asba'na al-qawla fihi fi asrari muamalatid din. Sesungguhnya kami sudah
membahas tentang hukum haram dan syubhat ini dan juga batasan-batasannya di dalam kitab rahasia-rahasia dalam beragama, Asrar Muamalatid Din. Wa dzakarna lahu kitaban mufradan fi kitabil Ihya, dan kami telah menjelaskan dalam satu bab khusus pada kitab Al-Ihya Ulumuddin. Nah, ini lagi-lagi Imam Ghazali ini mengarahkan kita untuk membaca kitab Ihya. Di dalam kitab-kitabnya, di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali juga mengarahkan kita untuk merujuk kepada Ihya. Di dalam Minhajul Abidin ini Imam Ghazali berkali-kali dalam pembahasan kita mengarahkan kita untuk kembali merujuk kepada Ihya, karena muara kitab-kitab beliau itu adalah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang paling fenomenal yang dikarang oleh Imam Ghazali ini. Lakinna nusyiru ila kalimatin mufradatin. Tapi walaupun saya mengatakan bahwa di kitab Ihya itu penjelasannya telah dijelaskan secara rinci, tapi di dalam kitab ini karena saya sudah menyebut mengenai makanan haram dan syubhat, maka kami akan menjelaskan, menunjukkan beberapa kalimat mufradah, maksudnya kalimat yang ringkas, menjelaskan mengenai apa yang kau pertanyakan itu, bihaits tasilu ila fahmi dha'ifil mubtadi, sehingga penjelasan yang ringkas itu nantinya bisa bermanfaat atau sampai bermanfaat untuk pemahaman orang-orang yang lemah dan pemula. Siapa itu orang-orang yang lemah dan pemula ini? Ya, kita ini. Imam Ghazali mengatakan, saya akan jelaskan secara ringkas, dan maksudnya saya jelaskan secara ringkas dan saya jelaskan secara sederhana supaya bisa difahami oleh orang-orang yang lemah pemahamannya dan para pemula. Siapa itu orang-orang yang lemah pemahamannya dan pemula itu? Ya kita ini. Ya ini Imam Ghazali ini rahmatnya luar biasa. Padahal dia ini Hujjatul Islam, orang besar, pemikirannya luar biasa, tapi dia bisa menurunkan levelnya, level pembahasannya, level taraf ucapannya, dia sesuaikan untuk orang-orang seperti kita ini, supaya bisa memahami. Inilah yang disebut mursyid. Mursyid itu seperti itu. Ini yang disebut dengan murabbi, pendidik itu orang-orang yang bisa menjelaskan kepada objek di depannya ini, kepada orang-orang di depannya yang tidak menimbulkan fitnah, dengan penjelasan yang bisa difahami. Tapi sebagian orang, apalagi di zaman ini, tidak peduli apakah orang yang di depannya ini memahami ucapannya atau tidak memahami. Kadang-kadang dia itu terlalu bangga dengan pengetahuannya sehingga sedikit genit dengan ilmunya itu ya. Dia asyik dengan ucapan-ucapannya yang intelek sehingga tidak difahami oleh orang-orang yang di depannya, dan itu bisa menimbulkan kesesatan dan bisa menimbulkan fitnah di mana-mana, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, kata Rasulullah, binasalah para mutanatti'. Mutanatti' itu orang-orang yang terlalu muluk-muluk di dalam berbicara, dalam menjelaskan sesuatu. Binasa orang yang seperti itu. Binasa orang itu karena menjadi penyebab kesesatan atau pemahaman yang menyimpang di hadapan orang-orang yang di depannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, khatibun nas ala qadri ubulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kalau engkau mau berbicara, lihat siapa yang ada di depan kamu, bisa memahami ucapanmu atau tidak, bisa memahami pembahasanmu atau tidak. Kalau umpamanya dia mampu memahami, bagaimana cara bicaramu, bisa difahami dalam menyampaikan atau tidak. Itu yang penting. Ilmu itu penting, tapi cara menyampaikannya itu lebih penting. Sebab cara menyampaikan ini kalau salah, walaupun ilmunya benar, bisa difahami oleh orang-orang yang lemah
orang-orang yang bodoh dengan pemahaman yang salah, padahal setelah mendengarkan ucapan itu dia meninggalkan tempat, dia pasti akan bercerita dengan orang lain dan bisa berkembang. Itulah dampak yang menjadikan banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang di zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemahaman kita dalam pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kepada kami itu ilmu dan berikan pula kepada kami pemahaman yang benar atas ilmu yang kau berikan kepada kami. Kita lanjutkan. Bihaith tasil ila fahmi dha'ifil mubtadi. Il maqsudu hadzal kitab ay yantafi'a bihil mubtadi fil ibadah. Sebab tujuan aku menulis kitab ini bukan mau pinter-pinteran. Tujuan aku menulis kitab ini bukan mau menjelaskan kepada kalian pemahaman yang rumit, yang pelik. Tapi aku menulis kitab ini, yang aku tuju itu ya kalian, kata Imam Ghazali. Yang aku tuju itu para pemula seperti kalian ini, supaya bisa mendapatkan manfaat di dalam kitabku ini dalam beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini rahmat. Ini rahmat. Sebagian orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi, dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bawah levelnya karena pembahasannya terlalu tinggi. Karena dia tidak mau menurunkan level. Ini termasuk rahmat. Dan ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlaknya Allah seperti ini terhadap hambanya. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan level pembicaraannya, firmannya ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orang-orang seperti kita ini bisa mampu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala walaupun harus dijinakan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang seperti kita ini, yang banyak dosa ini, banyak maksiat, masih bisa membaca Quran, masih bisa membaca firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita merasa bisa memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, padahal itu menurut pemahaman kita yang sangat cetek, pemahaman kita yang sangat dangkal sekali. Padahal kalau kita diberi ilmu yang melimpah oleh Allah, firman Allah itu memiliki makna yang sangat dalam sekali dan yang sangat besar sekali, yang belum tentu secara khusus difahami oleh kebanyakan orang. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu sumber ilmu yang ada di alam semesta ini. Kamu mau cari apa saja ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Tapi memang karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak dibuka untuk semua orang. Kalau orang seperti kita ini disingkapkan kepada kita ilmu yang khusus itu, maka kita akan gila karena kita belum siap untuk mendapatkan ilmu yang khusus itu. Nah, Imam Ghazali ini menurunkan level. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, karena memang orang, saya katakan di awal tadi, inilah orang-orang yang disebut mursyid dan yang disebut murabbi. Wa yu'inu talib, dan tujuan saya menulis kitab ini agar bisa membantu at-talib, orang-orang yang menginginkan atau mencari ilmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali sekarang baru menjelaskan. Qala ba'dul ulama'i, sebagian para ulama menjelaskan mengenai barang yang haram dan syubhat itu apa batasannya? Apa penjelasan barang haram dan barang syubhat? Sekarang ada di depan kita sebuah makanan. Makanan yang haram itu yang apa? Makanan yang syubhat itu yang apa? Supaya kita bisa menghindari makanan tadi. Kata Imam Ghazali, sebagian ulama mengatakan, kullu ma tayagganta kaunahu milkan lil ghair
manhiyan anhu fi syar'i fahuwa haramun mahdun. Sebagian ulama mengatakan segala sesuatu barang yang engkau yakin, ini yang harus digarisbawahi ya, yakin, bukan ragu-ragu ini ya. Segala barang atau makanan yang engkau yakin barang dan makanan itu milkal ghair, miliknya orang lain. Satu, kamu yakin. Yang kedua, keyakinan kamu itu barang milik orang lain. Atau kamu yakin manhiyan anhu fi syar'i, barang itu dilarang untuk dikonsumsi di dalam syariat. Kamu yakin, jelas ayatnya. Umpamanya babi, itu jelas ayatnya, tidak ada khilaf lagi di antara ulama. Itu ada di dalam Al-Quran, haram. Binatang yang bercakar, jelas di dalam Al-Quran itu haram. Dan hal-hal lainnya, uang riba, itu sudah jelas di dalam Al-Quran itu haram, sudah tidak pakai ada khilaf lagi di antara ulama. Itu jelas keharamannya. Atau barang miliknya orang lain, bukan barang kita, haram kita makan. Dan kita tahu jelas pasti ini miliknya orang, bukan milik kita. Segala barang makanan yang kamu yakin itu miliknya orang. Yang kedua, yang kamu yakin ada larangannya di dalam syariat, fahuwa haramun mahdun, maka makanan dan barang itu yang disebut makanan haram secara murni, mutlak. Itulah haram secara mutlak, mahdun. Itu haram yang sebenarnya. Nah, ini seperti penjelasan saya. Haram itu ada yang lidzatih lihuk, nih. Haram lidzatih yang jelas-jelas syariat melarangnya. Kalau haram lihuk nih, kambing, tapi kambing curian, bukan punya kamu. Ini juga haram, tapi hukumnya haram. Walaupun kambingnya itu sebetulnya halal, tapi karena itu bukan milik kamu, kamu haram mengkonsumsi kambing ini. Kamu haram mengambil kambing ini karena kamu yakin itu bukan milik kamu. Nah, inilah yang disebut barang haram. Jadi ini penjelasan secara simpel. Baru disebutkan pendapat sebagian ulama. Nanti Imam Ghazali biasanya menyebutkan banyak pendapat. Kita jangan puas dengan satu pendapat ini dulu. Wa amma idza lam yakun laka yakinun bidzalika, tapi kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak yakin ini punyanya orang lain atau tidak, ada makanan, ada barang, ini punya orang atau punya saya ya, kamu tidak yakin. Atau ada barang atau makanan, ini syariat mengharamkan atau tidak ya? Berarti kamu tidak yakin. Nah, kalau kamu tidak yakin, walakin yaghlub ala dhannika annahu kadzalik. Tetapi dalam hatimu lebih dominan ke arah yakin. Nah, tapi kamu masih ada keraguan. Cuma di dalam hatimu ini kayaknya halal ini, tapi ada kayaknya, ya. Sepertinya halal. Kalau ada sepertinya kan berarti belum yakin. Ini sepertinya bukan milik orang ini. Kalau sepertinya bukan milik orang, berarti ada kemungkinan milik orang. Kalau kamu di dalam hati kamu, ini milik saya, nah itu yakin itu bukan milik orang. Tapi kalau di dalam hati kamu, sepertinya itu milik saya, berarti ada kemungkinan milik orang lain. Kalau di dalam hati kamu tidak yakin, walaupun dominan ke arah yakin, fahuwa syubhatun, itu yang dinamakan barang syubhat. Itulah yang dinamakan barang syubhat. Kamu agak yakin itu milik kamu, atau kamu agak yakin
itu dihalalkan oleh syariat. Itu yang namanya syubhat, karena kamu belum yakin 100%. Wa qala akharun, itu pendapat sebagian ulama. Lihat ini Imam Ghazali ini keluasan ilmunya, dia menjelaskan berbagai macam pendapat ulama. Wa qala akharun, sedang sebagian ulama yang lain mengatakan, bal al-haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun au ghalibu dhannin. Sebagian ulama berpendapat barang yang haram itu adalah barang yang kamu yakin itu dilarang oleh syariat. Haram mahdun, haram mutlak, yang kamu yakin itu dilarang oleh syariat dan kamu yakin itu punyanya orang lain, atau kamu dominan yakin, kamu hampir yakin, ya, ghalibudzan, hampir yakin itu milik orang lain, atau hampir yakin itu dilarang di dalam syariat. Ini beda dengan yang atas. Kalau yang atas, walaupun kamu hampir yakin itu punya orang lain dan hampir yakin syariat melarangnya, di pendapat yang atas itu dikategorikan syubhat. Tapi pendapat yang lain, kamu hampir yakin pun itu bukan syubhat, itu termasuk dalam kategori haram mutlak. Ini pendapat yang lain. Nah terus yang syubhat apa? Kalau pendapat yang kedua ini, kata dia, li'anna ghalabatadh dhann minna tajri majral ilm fi kathirin minal ahkam. Sebab ketika hati kita ini lebih dominan, condong kepada suatu keputusan, maka di dalam kecondongan tersebut berlakulah hukumnya orang yang yakin tadi, orang yang tahu. Sebab kamu itu condong ke arah itu, dan itu diterapkan di dalam hukum, di dalam banyak hukum. Kalau kamu yakin di situ ada yakin itu haram, atau kamu lebih condong ini adalah haram, walaupun belum yakin, condong ini adalah haram, maka itu hukumnya sama. Itu hukumnya sama. Nah, terus yang syubhat apa? Fa amma idza tasawatil amaratan hatta tabqa syakan. Kalau porsi yakin dan ragu-ragu kamu itu sama, jadi kamu tidak lebih condong ke arah yakin, porsi kamu yakin dengan ragu-ragu itu sama, sehingga menjadikan kamu syak, ragu-ragu. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan kalau kamu condong kepada yakin, itu kamu belum ragu-ragu. Ragu-ragu itu kalau sampai seimbang antara yakin atau antara benar atau tidak benar, antara halal dengan haram. Kalau sampai seimbang di dalam hatimu, ini mungkin halal, mungkin haram, mungkin milikku, mungkin milik orang lain, mungkin aku ada hak, mungkin ini hak orang lain. Sampai seimbang, kalau sampai seimbang, sehingga kamu itu syak, di dalam diri kamu timbul keraguan. Wah, ini kayaknya kalau saya makan sangat mungkin ini miliknya orang lain. La yakunu li ahadihima tarjihun indak, sampai kamu tidak bisa menguatkan salah satu di antara keduanya. Tidak ada bukti-bukti yang menguatkan. Kalau ada bukti-bukti yang menguatkan, umpamanya dapat informasi, oh ini ternyata punyanya si fulan, kayaknya, itu berarti ada yang mengatakan, gitu ya. Ini sepertinya tidak boleh kita makan ini. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Sepertinya kan tidak bisa diambil sebagai hukum juga, tapi itu cukup menguatkan. Gitu. Saya ragu-ragu, kemudian ada orang yang menyampaikan ini sepertinya bukan milik kita. Nah, ini berarti sudah condong kepada yang haram. Tapi kalau tidak ada yang mengatakan, semuanya tidak tahu. Cuma ini mungkin boleh makan kita, tapi
Kalau kita makan nanti tahu-tahu, nah ini berarti seimbang antara milik saya atau milik orang lain sampai tasawat, sampai syak, sampai syak. Nah ini kalau tidak ada yang menguatkan, fadzalika syubhatun, baru itu yang dinamakan syubhat. Ini dua pendapat ini ya. Yusbihu annahu halal wa yusbihu annahu haram. Jadi barang syubhat itu yang menyerupai halal dan menyerupai haram. Itulah barang syubhat. Fashtabaha amruhu alaik, sehingga membingungkan kamu. Keputusan hukumnya itu membingungkan kamu. Wal tabasa haluhu, dan samar posisinya. Ini di halal atau di haram. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innal halal bayyinun, innal haram bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya halal itu adalah yang jelas-jelas halal, haram itu adalah yang jelas-jelas haram, dan di tengah-tengah halal dan haram itu ada barang syubhat yang tidak ketahuan. Ini halal atau haram. Nah, tapi mengenai halal yang jelas, haram yang jelas, dan barang yang di tengah-tengah itu ada khilaf di antara ulama ini. Pendapat yang pertama mengatakan, walaupun kamu yakin, walaupun kamu condong kepada yakin, ragu-ragu tapi condong kepada yakin, ini haram, maka itu belum disebut haram. Itu pendapat yang pertama, itu disebut syubhat. Pendapat yang kedua, kalau kamu condong ke arah yakin bahwa itu haram, itu yang dihukumi haram, itu juga dihukumi haram. Yang syubhat itu pendapat yang pertama tadi, kalau kamu condong yakin, itu masih dihukumi syubhat. Pendapat yang kedua, barang syubhat itu adalah yang sama nilainya antara haram dengan halal di dalam hatimu, seimbang, sehingga kamu betul-betul ragu-ragu. Itulah yang namanya syubhat. Berarti kalau syubhat kita masih boleh makan? Tidak. Imam Ghazali mengatakan barang haram, barang syubhat itu haram, jangan dimakan, jangan dimakan. Nah ini tadi itu perbedaan syubhat itu yang seperti apa. Nah, syubhat yang seperti apa. Baik. Tsummal imtina' anil ladzi huwa haram mahdun hatmun wajibun. Mencegah diri dari barang yang haram mutlak, yang jelas keharamannya, hatmun wajibun. Itu adalah sesuatu yang mutlak, wajib, tidak perlu ditanyakan lagi. Hatmun wajibun itu artinya kamu tidak perlu tanya lagi. Tidak perlu kamu, orang Islam kok tanya, ini ada babi halal apa enggak ya? Itu sudah jelas babi itu haram. Tidak perlu pakai tanya lagi. Atau dia menghasilkan uang, uangnya hasil riba, tanya ke ulama, ini saya dapat uang riba, boleh saya makan atau tidak? Tidak perlu tanya, itu sudah jelas. Kenapa kamu pakai tanya? Nah, kadang-kadang orang itu sudah tahu hukumnya, dia tanya kepada orang lain, mencari-cari fatwa untuk memenuhi hawa nafsunya. Makanya Rasul SAW mengatakan, istafti qalbak, tanya kepada dirimu sendiri. Sebetulnya diri kita itu sudah tahu ini boleh atau tidak boleh. Kita sudah tahu hukumnya kok, sudah tahu hukumnya. Dan hati itu merasakan. Nah, kalau barang yang haram mutlak, ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi keharamannya. Wa anil ladzi huwa syubhatun. Sedangkan barang yang syubhat itu, orang yang mencegah barang dari syubhat itu takwa wa wara'un. Itulah yang dinamakan ketakwaan dan wara'. Wara' itu berhati-hati di dalam agama. Takwa juga sama seperti itu, menjauhi dari taqiyun, wiqayah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Makanya Rasul SAW juga bersabda di dalam
Ini sebetulnya penjelasan dari hadis Rasul itu, famanittaqa minasyubuhati faqad istabra'a lidinihi. Nabi mengatakan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya barang syubhat yang samar. Siapa yang menjauhi barang yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Selamat agamanya. Sedangkan orang yang makan barang syubhat diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang. Orang yang menggembalakan ternak di pinggir jurang, kemungkinan ternak itu jatuh ke jurang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, orang yang tidak memperhatikan barang syubhat di dalam hidupnya, maka sangat besar sekali dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak menjaga diri dari barang syubhat, pasti dia mengkonsumsi barang yang haram. Pasti dia akan mengkonsumsi barang yang haram. Nah, ini penting sekali. Jadi, haram dan syubhat itu bagi orang yang mau selamat di dunia dan di akhirat, sudah, dia harus benar-benar imtana, mencegah dirinya dari barang yang haram dan syubhat. Wa hadza aulal gaulain indana. Dan pendapat yang kedua ini, kata Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali sendiri lebih condong kepada yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini menurut kami adalah pendapat yang lebih pantas, pendapat yang lebih utama, aula. Apa pendapat yang kedua tadi? Barang haram, barang yang jelas-jelas haram, atau yang hati kita condong kepada itu haram, itu adalah haram. Jadi yang syubhat menurut Imam Ghazali adalah barang yang ada di depan kita yang hati kita ini porsinya sama, antara ini halal atau ini haram. Porsinya sama, tidak ada condong ke arah halal, tidak ada condong ke arah haram, apalagi ke arah haram gitu ya. Porsinya sama, itu yang namanya syubhat. Baik, masih ada waktu nih. Masih ada waktu. Fa'in gila, jika ditanyakan lagi, fama tagulu fi gabuli jawaizi salatin fi hadzal zaman. Kata Imam Ghazali, jika ada orang yang bertanya, kalau kamu sudah menjelaskan mana yang haram dan mana yang syubhat, dan mana dua pendapat ulama itu yang kamu lebih condong, wahai Imam Ghazali, kalau ada yang bertanya lagi sekarang, satu kasus permasalahan. Kalau tadi dijelaskan definisinya, sekarang pertanyaannya tentang kasus masalah. Kadang-kadang orang itu perlu contoh. Dalam menerapkan hukum itu perlu contoh. Sekarang ada masalah, kata Imam Ghazali. Kalau ada yang bertanya, apa menurut pendapatmu, wahai Imam Ghazali, tentang perbuatan menerima hadiah dari raja-raja di zaman ini? Zamannya Imam Ghazali ini ya. Nah, apalagi kalau menerima hadiah dari presiden. Hukumnya menerima hadiah dari presiden, dari raja, dari pemimpin, itu hukumnya bagaimana? Kenapa kok tidak dibahas ini? Ya sebab raja-raja, para penguasa itu tidak dipastikan pemasukannya. Tidak bisa dipastikan pemasukannya. Kadang-kadang mayoritasnya pemimpin yang adil itu sedikit. Pemimpin yang adil ada enggak? Ada, tapi sangat sedikit. Presiden yang adil ada enggak? Ada. Kalau enggak ada, tidak mungkin Allah menjelaskan, tidak mungkin Allah menjelaskan kelebihan seorang pemimpin yang adil. Tapi yang mana pemimpin yang adil? Wallahu a'lam. Tidak tahu yang pemimpin yang adil itu yang mana. Jangan dibawa ke pilpres ini ya. Ya, tidak urusan dengan pilpres. Nah, pemimpin yang adil yang mana? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Ada.
Tapi jumlahnya banyak enggak? Sangat sedikit dan hampir punah. Sangat sedikit dan hampir punah di masa dulu, apalagi di masa ini. Yang kelihatan paling baik saja tidak menutup kemungkinan dia itu makan uang rakyat, makan barang yang haram. Pemasukannya dari mana kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang hartanya ini harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab An-Nasai' Ad-Diniyah, dia menjelaskan masalah kepemimpinan ini. Permulaan bab itu dia menjelaskan siapa yang sayang kepada agamanya, sayang kepada dirinya, hendaklah dia lari dari kepemimpinan dan kekuasaan dan politik. Hakim suruh lari dari hal-hal seperti ini. Siapa yang sayang kepada agamanya, yang tidak sayang silahkan berebut kursi dunia. Yang sayang kepada agamanya cuci tangan dari kursi dunia, termasuk cuci tangan dari mendukung siapapun yang mengejar kursi dunia. Karena yang mendukung itu bagian dari yang mengejar. Apalagi berdakwah untuk mengajak orang mendukung salah satu calon, itu juga bagian dari dakwah. Tapi Allah Al-Haddad mengatakan siapa yang sayang kepada dirinya, kepada agamanya, ayo lari, cuci tangan dari hal-hal yang seperti itu. Kenapa sampai berkata seperti itu? Karena yang selamat di medan ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Walaupun hadiahnya besar. Hadiahnya besar. Kalau umpamanya ditawarkan kepada kita, ada uang 1 miliar, tapi untuk mengambilnya kamu harus melewati 1000 macam yang lapar. Sama di sebelah situ ada uang 1 miliar, kamu sampainya agak lama, tapi jalannya lebih aman. Tidak ada macan, tidak ada perampok. Kita pilih yang mana? Pilih yang tidak ada macan walaupun sampainya agak lama. Nah, umpamanya seperti itu. Menjadi penguasa yang adil itu jalan cepat menuju ke surga dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi resikonya sangat besar. Yang selamat dari macan politik itu sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Nah, hati-hati dengan hal ini. Hati-hati loh ya. Jangan ikut-ikutan partai-partai, pawai-pawai. Jangan ikut-ikutan berdakwah untuk kepentingan politik. Kepentingan kita adalah Allah, Nabi Muhammad SAW. Lain itu tidak ada. Obrolan kita Allah, Nabi Muhammad SAW. Lain itu tidak mau kita. Tidak mau. Partai kita Allah, Muhammad SAW. Lain itu kita tidak mau. Nah, Imam Ghazali mengatakan, apa pendapat kamu? Kalau ada yang bertanya, apa pendapat kamu, wahai Imam Ghazali, menerima hadiah dari sultan atau penguasa di zaman ini? Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, annal ulama ikhtalafu fihi. Ulama itu berbeda pendapat tentang hukumnya menerima hadiah dari penguasa. Fagala gaumun, sebagian kelompok mengatakan, kullu ma la yatayaqqan annahu haramun falahu akhluhu. Kelompok yang pertama mengatakan, segala sesuatu yang kamu tidak yakin itu haram, yang kamu dapat dari penguasa itu kamu tidak yakin itu haram, falahu akhduhu, maka kamu boleh mengambilnya. Mamanya kita datang ke tempat salah satu penguasa, kita dikasih makanan, mamanya. Nah, ini makanannya kita tidak perlu mencari. Ini pendapat yang pertama ya. Kita tidak perlu tanya, ini kamu dapat dari mana ini makanan? Belinya di mana? Uangnya pakai apa? Nah, tidak perlu bertanya seperti itu. Kalau ini makanan, selama kamu tidak tahu makanan ini dia dapat, dia cari,
dia serahkan ke kamu dari barang yang haram, walaupun kamu yakin orang ini tidak semua penghasilannya halal. Nah, tidak semua penghasilannya halal penguasa ini. Tapi kamu tidak tahu ini makanan yang diberikan ke kamu ini dari uangnya yang halal atau dari uangnya yang haram. Kamu tidak tahu ya. Falahu akhduhu. Kalau kamu tidak yakin keharamannya, kamu boleh mengambilnya. Berarti kalau kamu tahu, umpamanya dia menerima uang suap, kamu tahu persis dari uang suap itu kemudian dia membeli makanan, kemudian diserahkan ke kamu. Nah ini tahu kamu. Nah, kalau kamu tahu, umpamanya kamu tinggal di situ, jadi kamu tahu pasti bahwa itu dibeli dari uang suap, umpamanya, atau dari memeras rakyat dengan cara yang zalim, kamu tahu, nah ini halal. Kalau kamu tidak tahu, itu halal. Ini baru pendapat yang pertama. Imam Ghazali itu biasa seperti ini ya, menjelaskan beberapa pendapat, nanti aku lebih condong ke yang ini. Wa qala akharun, sebagian yang lain mengatakan, la yahillu ay ya'khudha ma la yatahaqqaq annahu halal. Nah, ini kebalikannya. Kalau pendapat yang pertama, kalau kamu yakin, kalau kamu belum yakin itu haram, kamu boleh mengambilnya. Tapi kalau pendapat yang kedua, kebalikannya. Kalau kamu tidak yakin itu halal, kamu tidak boleh ngambil. Bertolak belakang dengan pendapat yang kedua. Paham? Beda enggak itu? Kalau yang pertama tadi, sebelum kamu yakin ini haram, kamu boleh ngambil. Jadi kalau ragu-ragu ini halal atau haram, boleh ngambil. Kecuali kalau jelas ini haram. Pendapat yang kedua, sebelum kamu tahu ini halal, kebalikannya kan berarti. Berarti kalau ini mungkin halal, mungkin haram. Berarti saya belum tahu ini halal. Sebelum kamu tahu ini halal, kamu tidak boleh ngambil. Ini pendapat yang kedua, bertolak belakang. Li'annal aghlab fi hadzal asr ala amwalis salatin haram. Mengapa? Karena kata Imam Ghazali, yang lebih sering terjadi di zaman ini, hartanya para penguasa itu lebih banyak haramnya daripada halalnya. Ini zamannya Imam Ghazali loh ya. Bagaimana di zaman kita ini ya? Jadi kalau pendapat yang kedua ini seakan-akan mengatakan dikasih hadiah sama penguasa jangan diterima. Tidak boleh. Pendapat yang kedua ini ya. Karena alasannya, karena kamu tahu sebagian besar uangnya itu lebih banyak haramnya daripada halalnya. Kalau pendapat yang pertama, kalau kamu tidak tahu itu haram, boleh kamu ambil. Wal halal fi aidihim ma'dumun azizun. Dan barang yang halal di tangannya para penguasa itu ma'dumun azizun. Ma'dum itu lenyap. Aziz sangat-sangat jarang sekali, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kata pendapat yang kedua ini ya. Nah ini kemudian dia punya alasan, ya, dia punya alasan mengapa kita ini jangan menerima barang dari penguasa yang tidak tahu kehalalannya secara pasti. Nah ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Sementara kita pahami dulu dua pendapat ini. Ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah dan ada Zoom. Nah ini tidak ada pilihan, harus hadir semua ini ya. Kalau tidak hadir kesian yang buat makan. Hadir sebentar saja ini ya, sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 77. Kita sekarang pindah ke kitab Bidayatul Hidayah